Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rumah Pemilu. Saudara, kita lanjutkan program Rumah Pemilu dengan informasi memasuki hari ketiga masa kampanye Pilpres 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 melanjutkan kegiatan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan menghadiri musyawarah besar Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia. Menurut rencana di acara itu Anies akan memberikan seminar dan menemui sejumlah tokoh agama untuk mendengar aspirasi. Hingga saat ini acara pertemuan Anies dan tokoh agama masih berlangsung sehingga belum memberikan keterangan. Tolong dikasih jalan ya. Awas kaca. Di sisi lain, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin di hari ketiga masa kampanye menyambangi kawasan Glodok, Jakarta Barat. Kedatangan Caimin disambut oleh masyarakat sekitar. Caimin juga menghampiri beberapa pedagang di kawasan Chinatown dan Imin optimistis di DKI dapat menjadi basis kemenangan pasangan Amin. Dan tumbuh menjadi tradisi jauh sebelum kemerdekaan, sehingga potensi mereka bersama seluruh kekuatan untuk membangun bangsa ini sudah teruji dari seluruh zaman, sehingga kita berterima kasih teman-teman Tionghoa telah mewarnai, memotivasi budaya dan tradisi kehidupan kebangsaan kita. Kita optimis di DKI akan menjadi basis kemenangan Amin. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berencana menggelar kampanye 2 kali dalam sepekan. Menurut tim kampanye nasional Prabowo Gibran, hal ini dilakukan mengingat pasangan Prabowo Gibran kini masih bertugas sebagai pejabat negara dan kepala daerah. TKN Prabowo Gibran memastikan keduanya hanya akan mengajukan cuti jika akan melaksanakan kampanye. Prabowo akan memulai kampanye pada Jumat 1 Desember 2024. Atau 2023 besok. Pak Prabowo baru mulai kampanye Jumat ya? Insya Allah. Dan akan dengan doa bersama. Mungkin dalam 1 minggu cuti 2 hari gitu ya. Mudah-mudahan saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran masih bisa tetap menjalankan amanah rakyatnya, baik Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo. Sementara itu untuk menyerap aspirasi para santri, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diundang untuk berkunjung dan bermalam di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Undangan ini disampaikan pimpinan pesantren Ora Aji, Gus Miftah Maulana Habibur Rahman saat bertemu Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu sore. Soal pertemuan dengan Gus Miftah, Gibran hanya menyebut pertemuan itu hanya bersifat silaturahmi. Silaturahmi aja, ya. Makasih ya. Mas. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara musyawarah besar Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Ganjar hadir di acara itu untuk mendengar masukan dari tokoh agama, terutama mengenai kebebasan beragama dan pembangunan tempat ibadah yang hingga kini masih cukup sulit. Di saat yang bersamaan, Ganjar mengaku siap mengikuti debat Pilpres. Ganjar menuturkan ada sejumlah persiapan nantinya dalam menghadapi debat Capres-Cawapres. Di depan, Mas. Insya Allah kita siap. Ada persiapan khusus mungkin Mas tanggal 14 latihan apa? Ada pasti persiapannya soal apa materinya, saya belum tahu sih. Kita mesti menyiapkan hal-hal yang sifatnya satu konseptual. Yang kedua bagaimana cara operasional, tentu karena kami pernah punya pengalaman evidence base yang bisa ditunjukkan pada masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan. Sementara di hari ketiga masa kampanye, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memulai agenda kampanyenya dengan memberikan orasi ilmiah dalam acara Disnatalis Universitas Bung Karno. Dalam orasinya, Mahfud menyampaikan soal hukum dan moral. Menurut Mahfud, hukum di Indonesia masih banyak ketidakadilan. Selanjutnya, Mahfud akan menghadiri pertemuan dengan kelompok yang bernama Sahabat Muda Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Dan setelah itu, Mahfud juga dijadwalkan menghadiri deklarasi dukungan jaringan Nahdliyin dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kita punya hukum, tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi. Jual beli kasus, jual beli vonis. Orang boleh marah, Pak Mahfud kok bilang begitu? Saya punya buktinya banyak kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan tuh pasal-pasalnya.